Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel DBKK Japiter Tinambunan. Kembali kita baca firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-123 tahun 2024, diambil dari Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kalau kita lihat dalam perikop pasal ini adalah Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Kemudian ayat lengkapnya atau konten yang dalam ayat yang ke-7 pasal yang kedua adalah mengapa orang ini berbicara begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Inilah yang disampaikan oleh guru-guru agama yang pada saat Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Mengapa keluar kata-kata seperti ini dari guru-guru agama? Tentu ada latar belakang, ya. Nah, kalau kita lihat latar belakang masalah ini, karena guru agama melihat Yesus memulai pekerjaannya yang sangat mencengangkan dan membuat banyak orang terpukau, ya. Nah, kita lihat pekerjaan yang pertama, ya, waktu Yesus beribadat di rumah Tuhan, ya, atau mengajar, ya, Yesus mengusir roh jahat dari seorang, ya. Dia mengusir roh jahat, di mana orang itu tahu tentang Yesus. Saya tahu, katanya, Anda adalah Yesus, anak manusia yang diutus oleh Allah, ya. Tapi itu dia berteriak di depan umum, ya, di depan jemaat. Akhirnya Yesus mengusir, pergilah, ya. Nah, jadi si setan yang mencoba itu mungkin bisa juga setan yang waktu Yesus berpuasa di gurun pasir 40 hari, dia juga dicobai oleh setan. Nah, sehingga mungkin setan itu tidak puas, dicobai lagi di rumah ibadat. Kira-kira begitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, Yesus menyembuhkan orang banyak di rumah mertua Simon, ya. Nah, jadi waktu itu Yesus sudah memilih murid-muridnya, ya. Simon, ya. Andreas, kemudian Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, ya. Nah, jadi 4 murid-murid Yesus ini bersama dengan Simon berada di rumah mertua Simon. Nah, di situ ada mertuanya sakit demam, ya. Nah, sehingga setelah Yesus menjamah tangannya dan sembuh mertua Simon yang sedang sakit. Nah, mulai dari situ tersiar berita. Wow, pertama mengusir setan, kedua menyembuhkan mertua Simon. Nah, kemudian yang ketiga, Yesus menyembuhkan penyakit kulit yang mengerikan, ya. Nah, penyakit kulit yang mengerikan itu, ya, boleh dikatakan sangat ditakuti oleh orang, ya. Nah, kemudian orang itu berlutut di hadapan Yesus yang berpenyakit kulit, ya. Nah, berkata, kalau Bapa mau dapat
menyembuhkan saya. Wah, itu jadi kata-kata ini memang seolah-olah tantangan ya kepada Yesus. Kalau Bapak mau ya, Bapak dapat menyembuhkan saya. Jadi di sini ada kemauan, mau nggak Yesus? Jadi dibilang kalau akhirnya ya Yesus menjamah ya, dan Yesus menjawab, aku mau, katanya, sembuhlah. Nah, jadi saat itu juga penyakit dia sembuh. Nah, jadi ditantang orang, kalau Bapak mau, katanya. Terus Yesus, aku mau, sembuhlah. Wah, jadi enak pembicaraan itu ya. Akhirnya penyakit kulit sembuh. Nah, kemudian yang keempat itu adalah Yesus menyembuhkan seorang lumpuh ya. Dan melihat itu, orang lumpuh tersebut diusung oleh 4 orang temannya. Ya, coba kita lihat, diusung. Tapi karena banyaknya orang yang sudah dari hari setelah sore habis sabat sebelum matahari terbenam sampai pagi ya, esokan harinya orang tuh selalu berkerumun. Orang banyak disembuhkan ya, baik yang berpenyakit dan mengusir roh jahat. Nah, kemudian ini orang lumpuh itu diusung, tapi dia tidak bisa sampai kepada Yesus ya. Akhirnya mereka menaruh yang lumpuh dengan tikarnya diam. Wah, Yesus melihat ya. Yesus melihat mereka dan berkata, wah, ini imam mereka ini sangat kuat. Coba, kebersamaan sangat baik. Orang sakit diusung oleh 4 orang ya. Karena mereka tidak mampu menerobos kerumunan, mereka meninggalkan begitu saja di tempat yang mereka tiba. Wah, ini dilihat Yesus, oh ini imannya sangat kuat. Nah, sehingga dengan iman mereka yang kuat tersebut, Yesus melihat ya. Nah, maka Yesus ya menghampiri orang tersebut karena melihat imamnya sudah sangat kuat dan bersemangat dan mencari Yesus, memang sangat-sangat mereka harapkan bertemu. Kemudian waktu Yesus melihat betapa besar iman-iman mereka, maka Yesus berkata, anakku, dosa-dosamu telah diampuni. Inilah permasalahan yang sangat besar bagi orang Yahudi ya, terutama guru-guru agama. Loh, siapa dia? Ini kira-kira guru agama. Yesus mengatakan, anakku, dosa-dosamu telah diampuni. Loh, guru agama dalam pikirannya, siapa dia? Tapi tidak disampaikan. Loh, guru agama mengatakan hanya Tuhan Allah yang bisa mengampuni dosa. Loh, kenapa orang ini berani benar mengatakan seperti ini? Inilah awal kebencian orang Yahudi ya, terutama guru-guru agama, sampai Yesus disalibkan ya. Ini awalnya. Karena Yesus menyembuhkan yang lumpuh, bukan mengatakan kepada itu, bangunlah, angkat tikarmu dan sembuh, bukan. Dosamu telah diampuni. Karena Yesus melihat hati mereka, 4 orang mengusung 1 orang. Coba kita lihat ya, begitu seriusnya. Nah, dari situ imannya dilihat. Maka dia bilang, anakku, dosa-dosamu telah diampuni. Nah, guru agama mulai bertanya, berani benar orang itu ya bicara begitu. Mereka mengatakan, ia menghina Allah. Wow. Jadi karena Yesus berkata dosamu diampuni, dikatakan dia menghina Allah ya.
Nah, karena siapa yang boleh mengampuni dosa selain Allah? Jadi dalam pikiran mereka tidak ada orang lain yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Nah, dia tidak tahu kalau Allah itu sama dengan Yesus. Nah, itulah rahasianya ya. Jadi memang manusia paradigmanya kurang jelas, pasti bertanya-tanya. Tapi bagi orang yang sudah mengerti, ya seperti kita ini sudah tahu, ya jelas. Nah kemudian Yesus tahu pikiran mereka. Ya, walaupun mereka mengatakan begitu, walaupun tidak disampaikan, tapi Yesus tahu. Dalam pikiran mereka bertanya, hanya Allah yang bisa mengampuni. Nah, lalu Yesus berkata, ya, mengapa kalian bertanya dalam hatimu? Wah, ini kan, kenapa? Nah, dia bilang, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bangunlah, angkat tikarmu dan berjalanlah? Tuh. Jadi Yesus mengatakan mana yang lebih gampang dikatakan? Ya, menurut Yesus dosa-dosamu sudah diampuni. Itu lebih cepat daripada mengatakan bangunlah, angkat tikarmu dan berjalanlah. Nah, ini penjelasan Yesus untuk membaca pikiran daripada orang Yahudi. Tapi Yesus mengatakan, ya, aku tegaskan. Ini keras nih. Yesus mengatakan yang sebenarnya. Di atas bumi ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Gitu. Jadi setelah dikatakan seperti itu, ya, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di bumi ini. Lalu Yesus berkata, ya, pada yang lumpuh itu, kembali dikatakan, bangunlah, angkat tikarmu dan pulanglah, ya, bangkit dan segera mengambil tikarnya. Orang itu kagum, ya, dan memuji Allah. Inilah persoalan pada ayat yang ke-7 ini, bahwa tadi mengatakan, mengapa orang ini berbicara begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, jadi di sini sebenarnya adalah berbicara tentang paradigma, kerangka berpikir. Kerangka berpikir orang Yahudi, mereka masih belum paham, maka kadang-kadang Yesus mengatakan kalian bodoh, kalian tidak mengerti. Padahal dia sudah mengatakan, Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa, aku bersatu dengan Bapa. Jelas. Nah, jadi kenapa tidak bisa mengampuni? Kalau seandainya guru-guru agama itu mengerti falsafah Yesus, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, ya sudah. Wah, kalau gitu dia ada bersama Allah. Berarti berani, artinya berhak mengampuni dosa. Nah, inilah kadang-kadang. Jadi di sini sebenarnya hanya kerangka berpikir, ya. Seandainya kerangka berpikir Yahudi, ya, menganggap bahwa Yesus itu sama dengan Bapa, tidak seperti ini. Tapi inilah awal daripada kebencian orang-orang Yahudi kepada Yesus, ya. Nah, sehingga mereka keluarlah ayat ini, mengapa orang ini berbicara begitu? Ia menghujat Allah, dia menghujat Allah. Nah, kemudian dengan demikian, dengan perlakuan Yesus itu, semakin banyak orang berduyun-duyun dan percaya kepada Yesus, ya. Semakin banyak orang yang datang. Tapi orang Yahudi ini juga semakin menyelidiki kesalahan-kesalahan Yesus, ya. Nah, karena ya supaya yang tertulis dalam Alkitab itu semua menjadi kenyataan. Nah, kemudian kalau kita lihat bacaan malam, ya, pagi, ya, itu ada di Mazmur 147 ayat 1 sampai 6. Nah, pujian bagi Allah yang Maha Kuasa. Jadi seperti orang yang lumpuh tadi, begitu disembuhkan, dia bercerita kemana-mana. Nah, walaupun dikatakan Yesus jangan ceritakan kepada siapapun, hanya kepada imam-imam, tapi dia bercerita kemana-mana. Semakin tersiarlah berita itu. Nah, maka
Dalam Mazmur 147 ini 1 sampai 6, pujian bagi Allah yang maha tinggi. Jadi Allah yang bisa menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka pada mereka. Nah, ini dalam Mazmur ini. Jadi Mazmur juga sudah menyampaikan itu, Allah bisa menyembuhkan ya orang yang patah hati, yang sakit hati, dan membalut luka-luka mereka ya. Ia mengatakan orang yang tertindas orang jahat dicampakkannya. Jadi orang yang tertindas ya oleh orang jahat ya akan dicampakkannya orang jahat itu. Jadi artinya orang membalut luka pada mereka bisa disembuhkan, kemudian orang jahat dicampakkannya ya. Tapi orang yang tertindas dia sangat peduli. Nah, kemudian bacaan malam dalam Mazmur 9 ya, pasal yang ke-9 ayat 2 sampai 13. Doa syukur kepada Tuhan. Tuhan tempat berlindung bagi orang tertindas. Wah, ini jadi dilengkapi semua ya. Jadi orang yang mengenal Engkau berharap padamu, ya Tuhan. Jadi kalau kita mengenal Tuhan dan kita berharap pada Tuhan ya. Nah, pujilah Tuhan. Ceritakanlah perbuatannya. Perbuatannya yang mana? Yang tadi. Yesus menyembuhkan banyak orang ya. Yesus menyembuhkan seorang yang penyakit kulit. Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Yesus mengusir roh-roh jahat dari manusia. Inilah yang perlu kita beritakan kepada semua orang. Ceritakanlah perbuatannya kepada bangsa-bangsa, sebab ia sangat berpihak pada orang yang menderita. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, maka dengan kesimpulan kita bahwa dalam hal ini orang Yahudi menganuh kebencian kepada Yesus karena adalah berbeda paradigma. Karena mereka menganggap bahwa Yesus sebagai manusia tidak bisa mengampuni dosa. Hanya Tuhan Allah yang bisa mengampuni dosa. Ini dalam pikiran guru agama. Tetapi Yesus mengatakan anak manusia di bumi ini berhak mengampuni dosa. Ini tegas. Karena Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus. Ya jelas. Nah, maka untuk itu pujilah Tuhan dan beritakanlah kebaikannya dan ceritakan apa yang disampaikan oleh Yesus selama dia berada di bumi ini. Dan seperti saya bilang, tugas akhir kita adalah selalu life after life, life after life kepada Yerusalem yang baru. Artinya hidup setelah kehidupan kita sekarang, bukan mati setelah kehidupan kita sekarang. Nah, jadi kalau kita dikuasai oleh Tuhan, kita harus hidup setelah hidup. Tapi kalau kita dikuasai oleh iblis, hidup ya, kita mati setelah hidup. Nah, itu karena kematian dikuasai oleh iblis dan kehidupan dikuasai oleh Allah. Jadi tugas kita adalah hidup setelah hidup menuju Yerusalem yang baru. Amin. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini bisa mencerahkan kita. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.